أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hamdan wa syukran lillah, syadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin, Masya Allah, mudah-mudahan Al-Ustadz Ahmad Humaidi memilihkan judul ini bagi kita bukan karena akhir tahun ya Ustadz ya. Nggak tahu dah kapan nanti yang disebut akhir tahun deh. Tapi kalau masalah tutup buku, buka buku untuk sebuah perusahaan atau lembaga bolehlah. Tapi kalau untuk pribadi, kalimat saya dikejutkan Bu Dele oleh Ustadz Yusuf Burhanuddin tempo hari. Siapa orang yang mendapatkan kebaikan, orang yang mendapatkan rizki, kata beliau waktu itu, orang yang mendapatkan anugerah yang besar, mereka yang alladzina yastaghfiruna fil ashar, mereka yang beristighfar pada saat sahur. Masya Allah, ini muhasabah. Pada saat sahur artinya belum subuh. Ada sebelum subuh kita beristighfar untuk menghadapi besok dan mengingat sesuatu yang kemarin sudah berlalu. Orang yang beristighfar mengingat apa yang sudah berlalu. Makanan racun apa yang tadi sudah saya makan. Seberapa banyak karbohidrat yang sudah dimakan oleh Ustadz Ahmad Humaidi sehingga gula darahnya susah turun misalnya, gitu kan. Atau sebanyak mana Ustadz Ahmad Humaidi kemarin makan bala-bala gitu, ngumpul sama teman-teman terus makan bala-bala. Itu istighfar. Kita koreksi, kita lakukan muhasabah. Ke depan kita rencanakan sesuatu yang tentu kesalahan kemarin tidak diupayakan optimal, kita tidak lakukan di depan. Kalau ini terjadi pada muslimin, kepribadian yang setiap saat jernih qobla subuh kita melakukan muhasabah seperti itu. Mungkin pribadi kita sudah menjadi pribadi yang tidak perlu dinasehati. Karena kita selalu berjuang menasehati diri kita sendiri dengan muhasabah. Dan nasihat terbaik untuk kita itu bukan siapa-siapa, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arena atau kelas atau ruangan Zoom ini menjadi nasihat untuk saya mendengar al-ustadz, para asatidz ya. Ada Ustadz Dedi, ada Ustadz Fahrudin Faiz, kemarin ada Ustadz Kohdondi ya, yang mendapatkan sedikit yang mendapati orang yang membela diri ya. Itu Pak Akil, mudah-mudahan Pak Akil sehat. Dari situ, dari semua penjelasan itu, saya mendapati kondisi betapa banyak celah buruk yang saya lakukan. Baik itu keputusan, langkah, keputusan berpikir, keputusan bertutur. Kata Kang Pupun, Pak Joko, sering sekali kalau sudah beres ceramah ya, Kang Maman, itu saya sering sekali istighfar di mobil. Kenapa saya bicara itu gitu loh. Bukan tidak terkontrol, tapi waktu itu mengalir seperti air deras. Yang membawa semuanya Buya Iqbal. Sampai batu kerikil ke bawah semua dalam ucapan itu. Batu yang tidak perlu sampah juga mungkin ada sampah yang terbawa dalam derasnya pembicaraan di depan. Di mimbar.
ini juga membuat kita pada saat sebelum subuh beristighfar. Jadi wajar ya, kalau kata Ustadz Yusuf Burhanuddin bahwa alladzina yastaghfiruna fil ashar, ini mereka yang beristighfar pada saat sahur, mereka yang melakukan muhasabah pada saat sahur, dia akan mendapati hidup yang lebih baik pada hari di mana dia berbuat hari itu sesudah subuh. Karena dia akan lebih baik dari kemarin. Mungkin saya juga tidak ingin istri saya sempurna. Dia tiba-tiba berubah menjadi seorang wanita sempurna, tidak perlu. Saya akan semakin sempurna dari ketidaksempurnaan istri saya. Yang pada akhirnya kesempurnaan yang terus tumbuh pada diri saya. Saya tidak minta Ustadz Ersyad Muttaqin untuk menjadi sempurna, saya sebagai bapak. Tapi saya belajar menyempurnakan diri dari anak saya ini. Meskipun pada akhirnya kita semua saling mengimbangkan diri, saling memantaskan untuk menjadi anak, memantaskan diri menjadi bapak, memantaskan diri jadi suami, jadi istri. Datang lagi yang baru, menantu, menantu juga memantaskan diri jadi menantu. Menantu seorang. Ya mungkin menantu saya menantu Dudi Mutakin. Sudah, saya tidak perlu menasehati dan memang tidak perlu saya nasehati dan tidak saya nasehati. Akhirnya hadir. Kemudian hadir satu kondisi di mana orang-orang di sekitar saya menyesuaikan diri dengan saya dan saya juga menyesuaikan diri dengan mereka. Satu hal yang sekarang ini perlu menjadi bahan muhasabah Ustadz Ahmad Humaydi. Saya khawatir ini lisan Ustadz. Kalau dari 200 jamaah di sebuah masjid, saya berkata-kata, kemudian saya menyinggung satu saja perasaan dari Mustami. Kemudian si Mustami itu, punten ya dengan bahasa seadanya yang kasar gitu ya, bicara dalam hatinya, gelo si Ustadz, misalnya. Terus diamini oleh malaikat, Masya Allah. Apa saya tidak jadi salah gitu kan? Karena itu berbicara itu betul-betul jangan sampai orang yang tidak kenal pun ketika mendengar ucapan kita dia tersinggung. Ini yang betul-betul harus dikawal muhasabahnya Ustaz. Karena ternyata lisan kalau lidah itu tidak bertulang betul. Artinya tidak ada pagarnya, tidak ada pengekangnya. Yang paling bahaya kalau isi hati ini isi hati ini langsung diucapkan ke dalam kata-kata tanpa memikirkan perasaan mereka yang mendengar. Ini Bu Imas ya, ada Bu Imas di sini, Bunda Imas. Kita takut. Takut perasaan orang yang mendengar tersinggung Ustadz Sulwan oleh saya misalnya. Sebut saja Pak Joko tersinggung oleh saya. Kenal kita pada suatu saat. Saya meninggal, Pak Joko tidak mendoakan saya, udah kesel, tersinggung misalnya. Dudi Mutakin meninggal, udah waktunya dia. Untung meninggal orang nyebelin kayak gitu misalnya. Padahal malaikat sudah akan mencatat doa Pak Joko lah untuk saya kepada Allah yang akan diijabah. Itu nggak jadi Pak Joko. Kan bahaya itu. Menakutkan. Di usia kita 50 tahun ke atas lah paling tidak sudah harus menjadi seorang yang sangat hati-hati. Jangan, tidak semua pendirian, tidak semua kebiasaan, tidak semua adat yang sudah biasa saya lakukan harus difahami oleh semua orang. Bahkan bijak sekali kalau kita bisa menjadi pribadi yang bukan mengerti tentang orang lain, tetapi mampu menimba ilmu dari orang lain. Seperti kemarin dan pernyataan ini akhirnya terungkap juga dalam dalam banyak meme tulisan di media sosial. Kenapa banyak bencana dan hampir setiap tahun tanggal 26 Desember itu pasti aja ada bencana. Banjir lah, topan lah, dulu tsunami. Saya iseng menjawab, ya gara-gara seluruh dunia saat itu menganggap Tuhan itu punya anak, Allah marah.
Meskipun tidak seperti itu. Allah tidak akan marah di dunia ini. Nanti hukumannya ada di akhirat semua. Oke, itu bukan Allah marah. Allah sedang memberitahu ada kesalahan pada langkah kita. Sampai maaf, entah benar entah tidak, itu ada videonya Pak Kiai Quraisy Shihab yang ditanya oleh anaknya, kemudian Pak Quraisy Shihab mengatakan bahwa ibunya Maryam pernah meminta kepada Allah, kalau lahir dariku seorang anak, aku akan jadikan dia penjaga gereja. Itu bahasanya Pak Kiai Quraisy Shihab. Waduh, Nabi Sulaiman saja sebelum Zakaria sudah membangun masjid, bukan gereja. Dan tidak ada gereja itu. Kenapa zamannya Maryam ada gereja gitu kan? Padahal semua nabi muslim. Ini pernyataan kepleset, itu yang kita khawatir. Saya yakin kepleset itu atau memang udah sengaja plesetan. Itu Maryam didedikasikan lahir laki-laki, ternyata datang perempuan. Bagaimana inilah hadirnya perempuan? Nggak ada bedanya perempuan dengan laki-laki. Akhirnya Maryam dibiarkan tinggal di mihrab untuk menjadi pengabdi di gereja. Waduh, gereja bahasanya. Sampai ujung daripada video itu mengucapkan selamat Natal. Kemarin Pak Wayan ada yang nanya sama saya, gimana hukumnya selamat Natal? Saya udah males ngejawabnya kan, itu tiap tahun itu Pak Suarsa. Gimana hukumnya, gimana hukumnya. Akhirnya saya bilang, cuekin aja, anggap nggak ada. Ya, karena itu betul ya, mencari teman dan mencari tetangga itu kerasa sekali. Ajar qobladar, pilihlah tetangga sebelum kita membangun rumah. Supaya nggak kagok ngomong-ngomong seperti itu kan itu. Supaya nggak, kan Pak Suarso muslim semua, tuh di sekelilingnya udah nggak perlu ngomong selamat Natal, kemudian kan itu ya, seperti itu. Sudah, jangan ada kepleset lidah. Ini juga muhasabah. Poinnya, Ustadz Ahum, umat Islam kalau setiap hari bermuhasabah, kemudian setiap hari ada revolusi, perubahan diri, tidak usah merubah orang lain, maka orang pun akan menyesuaikan diri dengan kita. Banyak orang yang bermimpi, ya, orang lain harus berubah karena kita. Waduh, gaya pisan. Hidayah itu dari Allah, bukan dari kita. Seorang suami teriak kepada istrinya, Mama tuh nggak ngehargain papa. Cik atuh robah, waduh, eta robah. Kumaha kalau Allah mentakdirkan tiba-tiba berubah jadi Spider-Man, pan rewas. Tiba-tiba berubah jadi cepot misalnya. Itu juga bagian daripada muhasabah kita. Tidak semua yang ada dalam kehidupan ini harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi Allah ingin kita semua memanfaatkan semua anugerah yang Allah sudah berikan. Ya. Jangan membuat hidup ini seperti apa yang kita inginkan, tapi manfaatkan seperti apa yang diinginkan Allah. Allah ingin kita memanfaatkan semua anugerah itu. Sehingga setiap hari terus kualitas kita akan makin baik ya, Kang Deki ya. Oh, tadi ngopi ya, ngajak ngopi Kang Deki ya. Bahaya tah. Dosa besar untuk Anda. Ngajak ngopi Juragan Anom itu ya, muhasabah everyday. Dan tentunya kita Zoom ini juga kalau buat saya adalah nasihat ya. Saya sekarang menunggu nasihat dari Ustadz Ahmad Humaydi dengan harapan ini bagian daripada muhasabah yang besar. Oh iya sahabat, sebelum ini nanti kita kita tampilkan lagi ini tanggal 17 Mei nanti dari jam 12.30 sampai 14.30 pada zuhur di Masjid Trans Studio. 17 Mei 2025 ya. Diselenggarakan oleh Ngobras untuk menghadirkan Fahrudin Faiz dan Ustadz Dedi Haryadi di Masjid Trans Studio. Mudah-mudahan kita semua bisa hadir di sana ya. Sebentar kok, hanya 2 jam aja, sebentar saja di sana. Insya Allah ini akan juga ajak teman-teman yang lain. Kita akan bertemu langsung dengan seorang filosof muslim yang luar biasa menyampaikan dengan bahasa filsafat, tapi bahasa yang sangat sederhana yang kita suka.
Alhamdulillah Ustadz Farudin Faiz kalau memang sehat dan ada umur katanya siap untuk hadir. Demikian juga Ustadz Dedi Haryadi. Yang mudah-mudahan tidak meleset ya insya Allah bulan itu. Bulan mana tadi teh? Bulan Mei ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Allah ridho sesudah Lebaran, kalau sesudah Lebaran. Ya, insya Allah saya minta sponsornya aja dari semua teman-teman. Prof Ifa atur nuhun sudah disampaikan berasnya. Juara ini berasnya pulen bu, juara lah. Sehat walafiat insya Allah mengkonsumsinya. Masya Allah. Speechless Ustaz. La astati an atakallam asya. Tidak bisa mengatakan apapun. Sempurna untuk nasihat buat saya apalagi yang tadi yang terakhir. Orang yang tidak mengingat kematian. Aduh, Masya Allah itu saya semua itu. Astagfirullahaladzim. Subhanallah, terima kasih Ustadz Ahmad Humaidi. Karena hanya saya garis bawahi tadi yang awal tadi Ustadz. Ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tantur nafsun. Jadi Bu Ati melakukan introspeksinya itu Bu Ati dalam keadaan takwa kepada Allah. Ya, ada Dokter Judi juga. Barakallah Dokter Judi. Ini luar biasa. Introspeksi itu bukan sekedar mengoreksi diri, tapi motivasi mengoreksi dirinya karena mengharapkan ridho Allah. Bukan karena prestise diri, bukan. Bukan karena ingin menjadi orang yang hebat, bukan. Bukan karena ingin menjadi orang yang top, bukan. Ya, Pak Nana ya. Tapi betul-betul introspeksinya Pak Nana Sudrajat betul-betul karena mengharapkan ridho Allah. Kalau dalam urusan makanan mungkin, kemarin saya makan daging kambing kebanyakan, Allah ridho nggak ya? Itu mungkin saya harus imbangi sekarang dengan makan lemak yang apa namanya yang tidak jenuh. Untuk mengimbangi itu. Di sini ada dokter-dokter di sini. Masya Allah. Dokter-dokter tuh tahu betul bahwa omongan saya itu salah. Kata Ibnu Khaldun, orang yang bijaksana adalah orang yang mendengarkan. Ini para dokter ini mendengarkan. Mendengarkan orang berbicara yang mereka pahami dan mereka tahu bahwa yang dibicarakan tidak pas. Ini bijaksana semua ini. Luar biasa. Jadi, ya Allah. Ittaqullah wal tandur nafsun ma qaddamat lighad, dan rencanakan apa yang akan dilakukan besok. Wattaqullah, ini dua ketakwaan depan belakang ini. Muhasabahnya karena mengharapkan ridha Allah, merencanakan apa ke depannya juga karena mengharapkan ridha Allah. Masya Allah. Kalau di benak saya Ustadz Ahmad Humaidi, saya tidak mempersiapkan kematian meskipun saya mengingat kematian itu akan datang. Saya hanya mewaspadai jangan sampai saat kematian datang, saya sedang salah, itu saja. Kalau saya mempersiapkan perbekalan kematian, saya ingat orang yang beramal soleh panjang, ujungnya su'ul khatimah. Atau saya ingat seorang sahabat Rasul yang baru saja syahadat pagi hari, siang hari sebelum sholat duhur, dia sudah meninggal. Dia belum beramal soleh, belum sholat, tapi dijamin kata Rasulullah sebagai ahli surga. Insya Allah. Dia belum punya bekal. Jadi apa? Saya tidak akan berbekal untuk menghadapi kematian. Saya mewaspadai kematian. Setiap Ustadz Ahung ketemu sama saya, pasti dia ngajak pergi ke Jakarta lah, ke Bogor lah, Cianjur lah, Banten lah. Tapi setelah saya siap-siap karena sering diajak, ternyata saya ketemu Ustadz Ahung, dia tidak ngajak, kecewa saya. Karena itu saya tahu Israel akan datang kapan saja. Saya hanya waspada saja, jangan sampai di tengah salah saya meninggal. Waspadai kematian. Wallahu a'lam. Yang jelas, Waltangdun itu kalimatnya indah sekali Ustaz Ahum. Di depannya, ini siapa yang muhasabahnya akan menjadi ibadah? Mereka yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ittaqullah, katanya kepada orang yang beriman, Allah mengingatkan, bertakwalah kepada Allah. Harapkan ridhoku.
lakukan introspeksi untuk mendapatkan ridhoku, kata Allah. Ma qaddamat lighad, dan rencanakan apa yang akan dilakukan ke depan, itu pun untuk mendapatkan ridho. Ternyata Ustadz Ahmad Humaidi, ridho Allah itu tidak kita dapatkan saat kita meninggal. Mungkin wallahualam Ustadz lebih paham itu, dan Ustadz yang bijaksana mesti mendengar saya dengan baik meskipun dia tahu saya salah. Itu yang bijaksana kata Ibnu Khaldun tadi kan. Ternyata orang yang bertakwa itu di dunia. Di akhirat tidak butuh ketakwaan karena ketakwaan itu di dunia. Dan ternyata efek daripada ketakwaan itu adalah kebaikan hidup di dunia. Seorang dokter kandungan, di sini ada dua ini dokter kandungan senior dengan junior. Insya Allah. Ketika dia merawat si ibu untuk menjadi seorang ibu yang melahirkan dengan baik dan sehat, dia berikan kesempurnaan, tuntunan bimbingan psikologisnya. Dia tuntun juga image building ya, dibangun image yang baik tentang anak yang ada di dalam kandungannya dan tentang dirinya juga tentang Allah. Terus dituntun dalam rangka pembinaan, bukan saja merawat janin yang ada dalam kandungannya. Dalam rangka apa itu? Mengharapkan ridha Allah, dalam rangka takwa. Dan ketakwaan itu memberikan hasil kehidupan dunia yang baik. Bahkan saya masih sementara ini menerjemahkan yang namanya pahala itu, Dokter Yudi, adalah sesuatu yang baik yang saya dapat di dunia. Saya sholat, saya mendapatkan pahala. Kalau sholat saya membentuk dan mempengaruhi positif jiwa saya. Kemudian dari pengaruh itu saya berakhlak mulia. Dari akhlak mulia saya bisa membuat banyak orang selamat gara-gara saya sholat karena mengharapkan ridho Allah. Kemudian orang menjadi tentram bersama saya bisa bersilaturahim luas. Dengan silaturahim yang luas, Masya Allah, saya akan mendapatkan jaringan yang luas. Secara ekonomi, ini pun akan sangat bagus. Kalau sudah mendapatkan jaringan yang luas, insya Allah dalam keadaan baik kita tidak akan pernah mendapati kehidupan yang sulit. Itu efek daripada takwa. Efek daripada pahala. Pahala itu duniawi. Dan dosa juga duniawi. Efek daripada dosa itu ketidakstabilan diri. Semuanya goyah, tidak stabil. Mentalnya, pikirannya. Semuanya tidak. Wallahu alam. Karena saya melihat saja ini, karena efek daripada melihat banyak orang yang adalah yang saya saksikan. Orang yang getol pisan dosana tapi husnul khotimah. Dokter, katakan ya Allah, cemburu saya. Malah ada santri murtad, ustadz murtad, kan ada itu teh. Ya Allah, kenapa ada santri murtad, ustadz murtad? Ya itu, karena tidak ada ketakwaan. Apa namanya? Ya ladina amanu ittaqullah haqqa. Bertakwalah dengan sangat takwa, dengan sungguh-sungguh. Harapkan ridha Allah dengan sangat sungguh-sungguh. Diupayakan semua yang bisa membuat Allah ridho kita lakukan. Haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kamu meninggal kecuali kamu muslim. Jangan, artinya begini, jangan sampai kamu murtad sebelum kamu meninggal, kan itu. Bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguhnya takwa, jangan sampai kamu murtad, itu intinya. Wallahu alam. Artinya apa? Ketakwaan itu betul-betul membangun kualitas individu, dan dosa itu betul-betul merusak kualitas individu kita. Mungkin ada orang yang pendosa tapi begitu dihormati, koruptor misalnya, dihormati itu, oh luar biasa. Tapi tetap tidak ada kebaikan pada jiwanya, tidak ada ketentraman pada jiwanya. Allahu alam ya, tentram atau tidaknya saya nggak ngalamin jadi korupsi, jadi koruptor. Terus kata koruptor, enggak, saya udah korupsi tenang-tenang aja tuh. Wah, itu koruptornya sudah tertutup hatinya. Wallahu alam, tapi yang jelas Ustadz Irsyad Puttaki, Masya Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan betul-betul muhasabah. Ustadz Ahmad Humaidi, buat saya terima kasih. Ini hadiah besar dari Ustadz Ahmad Humaidi untuk saya dan mungkin buat kita semua ya, hadiah besar.
apa nama, jazakumullah khairan katsiro. Mudah-mudahan operator tolong nanti teh tanggal berapa nu buat acara bersama supaya diingatkan lagi, jadi dicontreng di agendanya. Nah ini tanggal 17 Mei 2024 jam 12 sampai jam 14 pada duhur di Masjid Trans Studio, penyelenggaranya kita semua, diselenggarakan oleh kita semua. Mudah-mudahan nanti ada donasi ya dari teman-teman, dan pematerinya ada Fakhruddin Faiz dari Jogja dan Ustadz Dedi Haryadi. Insya Allah ini bisa berkah. Ini pertemuan offline, Pak Wayan. Jarang, susah kita ketemu. Pak Wayan tuh deket di sini, tidak di Bali. Tapi nggak bisa ketemu aja, Masya Allah. Insya Allah pada tanggal itu kita ketemu di darat. Ustadz Ahum juga diharapkan hadir, Ustadz. Ibu Imas Karyamu, Ustadz Hashim. Semua para asatid ikan akan secara khusus kita undang untuk hadir di acara tersebut. Itu saja. Mudah-mudahan berkah, Ustadz Irsyad. Mangga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم